Akhirnya undang-undang perampasan aset resmi disahkan. Tapi undang-undang perampasan aset rakyat. Jadi nanti kendaraan yang 2 tahun pajaknya mati itu bakal disita sama negara. Giliran kayak begini aja cepet, Pak, Bu. Giliran undang-undang perampasan aset buat para koruptor yang udah jelas-jelas bikin negara kita tuh hancur. Itu kok nggak selesai-selesai. Emang bener-bener nih para perwakilan rakyat kita nih memang bener-bener kerjanya gercep gitu. Gercep kalau undang-undangnya menyusahkan rakyat. Kalau info ini memang bener, saya sebagai warga negara yang baik, sita saja Pak. Di rumah saya sita saja Pak. Dagangan saya itu banyak yang telat lebih dari 2 tahun. Ada yang telat 5 tahun, ada yang telat 3 tahun. Nggak apa-apa, sita aja Pak motor-motor saya. Kalau memang itu benar dan baik buat negeri kita Indonesia ini, nggak apa-apa disita wis. Sekalian aku nggak usah bayar hutang wis ke bank. Kurku biarin wis, nggak tak lanjutin. Banyak yang off motor-motor tua di rumahku itu. Disita aja wis, nggak apa-apa semuanya. Kalau itu memang benar. Ini pusing-pusing mikirin hutang berbulan ini. Malah disita ini. Aduh, telah 2 tahun kok disita sih Pak. Gak kasihan apa sama rakyat ini loh. Baca guys, kalau pajak kalian mati selama 2 tahun, kendaraan kalian udah bisa langsung disita. Langsung disita. Giliran begini aja cepet banget disahinnya. Perampasan asetnya mana bos? Dari zaman jebot sampai sekarang belum disahin juga. Apa susahnya sih? Kita mau perampasan aset koruptor yang disahkan, bukan perampasan aset rakyat. Rakyat nggak bayar pajak, kendaraannya bisa langsung disita lah koruptor. Mencuri uang rakyat, pakai uang pajak, mencuri uang pajak dari kita, dari rakyat. Tapi kenapa nggak dimiskinkan, Pak? Please lah, Pak Prabowo, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi rakyat mana yang Anda wakilkan? Kita ya, hampir seluruh warga Indonesia setuju, Pak, kalau perampasan aset itu disahkan. Bahkan nih, kita setuju hukuman mati bagi para koruptor. Jadi tolong ya Pak Prabowo, katanya Bapak pengen memberantas korupsi kan? Jadi dimulai dari perampasan aset dulu, Pak. Salam logika. Boleh nggak sih gua katakan kalau pemerintahan saat ini sedang lucu-lucunya? Bayangin saja, yang diminta oleh rakyat adalah perampasan aset para koruptor. Tetapi yang dikabulkan adalah perampasan aset rakyat. Gimana ceritanya coba? Kendaraan rakyat yang telat bayar STNK sampai 2 tahun dan ditilang, maka akan disita. Memangnya itu kendaraan disediakan gratis oleh pemerintah? Itu rakyat yang beli kendaraan, Pak. Satu lagi pernyataan Pak Prabowo yang mengatakan bahwa beliau sangat terharu dan sedih mendengar para menteri belum dapat gaji. Ya Allah, Pak, belum dapat gaji berarti bakal dapat gaji. Sekalinya dapat gaji, banyak, Pak. Tuh, rakyat yang kemarin di PHK, bukannya belum dapat gaji lagi, nggak bakal dapat gaji Pak selamanya. Padahal rakyat yang kemarin di PHK itu Pak, kemarin sempat nyanyi oke gas dan joget-joget sama Bapak. Nggak kasihan apa Pak? Guys, bahaya saiki. Neng dindi kudu nggo warit. Iki wis teko gawean. Wis teko gawean to. Carane motormu ben gak kesita ngene. Tak duduhi carane. Nah, dikei wesi ngene iki nggurine. Kayak wesi lempet arit. Nah, ing dindi iki kudu digawa iki. Tadi nek disita siap masyarakat bergerak. Aja anu pokoke kudu nek wesine ngene iki ya. Wesi ini. Ya. Tips dan trik. Iki mati wis 72 tahun motor kuwi. aduh. Wis ngono ae saran nih. Pajak kendaraan bermotor yang telat 2 tahun bakalan disita dan ditaruh di kantor polisi, kan seperti itu. Ini menurut gambaran simpel gue aja ya guys ya. Ini menurut pandangan pribadi gue lah, intinya seperti itu. Ketika kendaraan bermotor tersebut disita, akan terjadi penumpukan kendaraan bermotor di kantor polisi. Nah yang pasti, pada saat kendaraan motor itu disita, maka polisi itu akan memberlakukan sistem tenggat waktu. Misalnya contoh, oke saya kasih waktu Anda 3 bulan ke depan untuk membayarkan pajak.
Kalau misalnya tidak dibayarkan, maka dengan berat hati kendaraan bermotor ini yang milik Anda akan disita dan akan dilelang nantinya. Ya kan? Akan melalui proses lelang. Nggak mungkin dong kendaraan-kendaraan bermotor itu dihancurkan begitu aja. Mau numpuk lagi sampah-sampah kita. Akhirnya apa? Dilelang kan? Kalau yang namanya dilelang itu harganya di bawah harga pasaran nggak? Iya. Nah, yang kasihan siapa guys? Yang kasihan itu adalah ATPM di negara kita. Karena kenapa? Nantinya pembeli-pembeli kendaraan bermotor ini udah nggak lagi melek kendaraan-kendaraan dari ATPM yang terbaru. Jadinya malah lebih fokus, udahlah beli aja tuh di lelangnya polisi. Motor-motor jauh lebih murah. Paling beda tahunnya cuma setahun 2 tahun, masih bagus kok kondisinya. ATPM kita yang bakal rugi. ATPM tuh ada Honda, ada Kawasaki, ada Alfa, ada Yamaha dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, akan beredar banyak sekali oknum-oknum yang jahat untuk bisa menjual melalui ranah linknya sendiri. Seperti kasus kemarin yang oknum TNI menembak pemilik rental mobil. Itu akan terulang nggak? Pasti akan terulang. Akan ada oknum kayak begitu mah. Kalau kata gua, daripada lu sibuk komentar di sosial media, ya kan, sibuk untuk ngurusin RUU perampasan aset rakyat, ya kan. Yang namanya bayar pajak itu adalah kewajiban kita. Mau lu tinggal di negara manapun, bayar pajak kendaraan bermotor itu wajib. Harus. Jadi kalau kata gue sekarang, paksain bayar pajak. Supaya apa? Negara kita nggak makin chaos. ATPM itu cabut dari Indonesia gara-gara lelangnya terlalu banyak di Indonesia. Mati lagi Indonesia kita. Itu padahal penghasilan terbesarnya loh dari ATPM itu. Jadi kalau kata gue sekarang bayarlah pajak. Mumpung lagi ada pemutihan pajak tuh. Program pemutihan pajak lu cek dah di web. Daftarin sekarang kendaraan bermotor lu daripada nanti disita. Ya kan, lu nya marah-marah, lu nya ngomel-ngomel, lu nya gak bisa gerak. Bahaya nanti yang ada guys. Ini sih menurut personal apa ya istilahnya pemikiran gue pribadi lah. Intinya seperti itu. Tolong banget ya guys. Tolonglah. Lagi rame kan berita ini, pajak STNK mati 2 tahun, kendaraan bisa diblokir dan disita. Ini yang lucu ya, kenapa banyak yang menyalahkan rakyat 58%. Pertanyaan gue, kalian selama ini kemana woi ya? Ini berita semacam ini itu sudah ada dari tahun 2022. Nah, lihat sendiri ya. Nah, di 2023 itu juga sudah ada berita sama persis seperti ini. Nah, kalian lihatlah ya tanggalnya tuh, tahunnya, ya kan? Dari dulu juga beritanya seperti itu. Disclaimer ya, gue juga gak setuju sama aturan itu. Ya walaupun aturan itu dari tahun 2022, itu fakta di lapangan juga gak ada kendaraan yang diblokir maupun yang disita. Gitu. Cuman buat gue juga kenapa sih ada aturan semacam itu? Ya kendaraan pengen disita gara-gara pajaknya mati 2 tahun. Sedangkan orang-orang yang maling duit negara itu gak kunjung disahkan itu yang namanya undang-undang perampasan aset gitu, ya kan? Tapi gue juga mau meluruskan, karena kan di masyarakat ini sekarang beranggapan bahwasannya ini ada undang-undang baru yang disahkan ya mengenai aturan ini. Padahal nggak ada yang namanya undang-undang baru, itu tuh nggak ada ya. Sanksi itu tercantum di dalam pasal 74 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dan juga ketentuan ini diatur berdasarkan pasal 84 dan 85 Perpol Nomor 7 Tahun 2021 ya. Makanya sejak ada Perpol di tahun 2021 itu, tahun 2022 itu langsung naik tuh beritanya tentang kendaraan yang pajaknya mati 2 tahun akan diblokir dan disita. Jadi ya kalau mau nyalahin 58% pada nyariin Gerindra, itu tuh salah sasaran woi gitu ya.